Terima kasih, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semuanya siap belajar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, semua pujian penyembahan yang kami naikkan, biar ini menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami berikan hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, jadikan setiap kami penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab itu yang Engkau cari. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selama 1 bulan kita belajar tentang worship, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan Bapa menemukan penyembah yang benar ada di tempat ini. Di minggu pertama saya mulai dengan tempted not to worship. Digoda, selalu ada godaan untuk kita nggak menyembah Tuhan. Tapi GBI Gilgal sudah menang dan menjadi penyembah Tuhan setiap hari. Lalu minggu lalu kita belajar tentang doa. Doa adalah bagian dari penyembahan. Tapi sekarang saya ingin membahas sebuah topik. Saya khotbah nggak lama karena saya ingin ajak kita worship lagi seperti minggu pertama. Supaya yang sudah lama nggak nyembah Tuhan, kita kembali kepada hati penyembahan. Kita mau belajar lebih lagi. Semuanya siap belajar firman? Judulnya adalah Worship and Blessing, penyembahan dan berkat. Saya mulai dengan beberapa pertanyaan yang mungkin sering timbul di hati kita. Apakah ada hubungannya penyembahan dan berkat? Saya juga nggak nyembah-nyembah Tuhan, hidup saya diberkati kok. Apakah orang yang menyembah Tuhan pasti diberkati? Apakah salah datang kepada Tuhan untuk diberkati? Salah enggak? Salah atau enggak? Apa sih arti berkat yang sesungguhnya? Untuk itu kita akan belajar dari kitab 2 Samuel. Ini bisa jadi beberapa bahan perenungan, pelajaran, tapi saya coba ambil satu topik aja. Ada beberapa ayat yang saya coba penggal, saya pilah. Kita mulai dengan ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Tabut Tuhan itu bicara mengenai kehadiran Tuhan. Saya coba ganti ayatnya ya. Selama-lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah semua jemaat GBI Gilgal. Orang Indonesia itu. Dan Tuhan memberkati jemaat GBI Gilgal dan seisi rumahnya. Cuma segitu, amin ya. Ini udah, kita sih tanpa penyembahan dari berkati Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah seluruh jemaat GBI Gilgal. Dan Tuhan memberkati jemaat GBI Gilgal dan seisi rumahnya. Wah, tadi kan kita malu-malu pastor, tadi dikira kita mata duitan. Nanti kita belajar apa arti berkat yang sesungguhnya. Diberitahukannya kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah jemaat Gilgal dan segala yang ada padanya oleh karena hadirat Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah, jangan diganti dulu ya, tetap Obed Edom. Rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul, istrinya Daud, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah suaminya dalam hatinya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini. Di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku. Dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya. Untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah.
Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23 kita baca sama-sama, 2, 3. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, dari Fatsal ini kita akan belajar beberapa hal tentang worship and blessing. Tadi saya sudah jelaskan tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Ada 5 hal yang kita mau belajar. Yang pertama, berkat Tuhan turun atas keluarga yang menyembah Tuhan. Berkat Tuhan turun atas keluarga yang menyembah Tuhan. Pastor, bukankah kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Betul. Tapi bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Tuhan? Hari ini kita belajar berkat Tuhan turun atas kita dan keluarga yang suka menyembah Tuhan. Ada di ayat 11 tadi kan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ini no play-play. Waktu saya pelajari, waktu tabut itu dititipkan diapain sih sama Obed-Edom? Dia menyambut dengan sukacita. Dia gak bilang apa-apaan sih? Emang gak ada rumah orang lain lebih besar? Dia menyambutnya dengan sukacita. Jadi waktu kepala keluarga bilang gini, istri, anak kumpul, kita sembah Tuhan. Salah satu caranya adalah kita menyambutnya, yes dad, oke papi, jam berapa? Gitu. Udah, lu dulu aja, gue lagi nanggung nih, Queen of Tears udah mau habis. Nah, itu kurang menyambut. Lalu kita menghormatinya. Dikasih di tempat yang baik. Saya selalu cari jam yang baik kalau mau menyembah Tuhan. Mami bisa jam berapa? Carisa bisa jam berapa? Carisa kerjaan PR dulu. Oke, selesai ya jam berapa? Jam 9, Dad. Jam 9. Itu salah satu cara menghormati. Kalau semua bilang sibuk, gak akan ketemu waktu untuk menyembah Tuhan bersama keluarga. Siapa? Ya. Dan menjaga tabut Tuhan. Dia jaga. Artinya apa? Jangan sampai hadirat Tuhan itu hilang. Jangan sampai tabut itu dicuri. Banyak gereja Tuhan, hadirat Tuhan cuma ada di hari Minggu. Senin sampai Sabtu, penyembahan itu dicuri oleh kesibukan. Oleh golf, oleh sepeda, oleh TV seri, gak boleh sebut merek. Oleh pilates, oleh yoga, oleh bobo, oleh musim hujan. Hujan pastor, enak. Menyambut, menghormati dan menjaga. Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita gak usah kejar berkat. Saat kita memuji menyembah Tuhan, tabut Tuhan, hadirat Tuhan tinggal bersama kita. Apa sih itu pastor? Tuhan itu sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber damai sejahtera, sumber hikmat. Bahkan dia adalah hikmat, dia adalah kasih. Orang yang hidup dalam pujian penyembahan gak kekurangan suatu apapun karena sumber itu tinggal bersama dengan dia. Dia bersemayam, he dwells, tinggal. Bayangin raja di atas segala raja tinggal di hidup kita. Aku semangat sendiri gak apa-apa. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kenapa Gilgal bisa bertumbuh berkembang? Karena Tuhan. Karena apa? Mulai dari pemimpinnya hidup dalam penyembahan. Kita gak punya kekuatan apa-apa. Dokter bilang saya mandul, gak bisa punya anak. Yang kita buat sama suami istri apa? Nyembah Tuhan, bersyukur. Dia yang bilang beranak cucu, penuhi bumi. Masa anak satu aja dia gak bisa kasih? Ini tanah gereja ini, cicilan kelima udah gak punya duit, gak bisa bayar. Keuangan lapor, saya bilang tutup pintu, masuk, nyembah Tuhan. Gak masuk di akal. Tapi firman Tuhan bilang apa? Selama-lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah jemaat GBI Gilgal. Dan Tuhan memberkati jemaat GBI Gilgal dan seisi rumahnya. Bukan hanya Pawe Mogi dan istrinya diberkati. Sampai anak, sampai cucunya diberkati oleh Tuhan. Dan ini turun ke jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Hiduplah dalam penyembahan. Jangan cuma jago hari Minggu.
Sampai lu geser, gue mau angkat tangan, sampai begitu. Pak pulang pak, kebaktian udah selesai. Enggak, masih dalam hadirat Tuhan. Bukan gitu, lu jago kandang namanya. Senin sampai Sabtu harus hidup dalam penyembahan. Nanti saya akan buka di akhir berkat bukan hanya uang. Kaya banyak yang lebih kaya dari kita. Ingat di atas ketoprak masih ada kerupuk. Sakit, lu beli tuh kesehatan pakai duit, nggak bisa dibeli. Rumah tangga nggak bahagia, beli tuh kebahagiaan dengan uang, nggak bisa dibeli. Tapi Tuhan, Raja di atas segala raja, Dia punya segala yang kita perlukan. Orang tua ya, saya mau ngomong ya, saya belum tua sih, tapi saya pernah tua. Orang tua upayakan supaya anaknya sukses diberkati, kirim sekolah ke luar negeri, luar angkasa. Gelarnya ada 5, gak apa-apa. Dandanin anak kita cewek lagi. Buka satu kancingnya, sesi-sesi loh dikit. Jangan terlalu gombrong-gombrong, body mesti kelihatan. Biar laku pak anak kita. Bagus. Modalin anak cowok kita bisnis, bagus. Tapi tanpa Tuhan, saya baru ketemu dalam minggu ini satu orang di Jakarta itu penuh dengan santet. Dan semuanya pakai backingan, pakai orang pinter. Gak main-main loh. Tapi ada satu yang berkuasa namanya Yesus. Kalau setiap hari, enggak saya cuma lagi semangat sendiri. Kalau kita tiap hari hidup dalam hadirat Tuhan, siapa lawan kita? Panggil guru les Mandarin, les renang, les kuda, les bahasa Prancis, apalagi? Sampai anjing dilesin, panggil guru. Satu saat saya pulang, lu siapa tuh? Pelatih Ciko, anjing saya dipanggil guru les. Biar ketemu orang gak malu-maluin bisa salaman katanya, luar biasa emang. Tapi ada satu hal yang kita lupa modalin anak kita. Latih anak kita menyembah Tuhan. Anak sekarang ke gereja nyembah Tuhan. Lu pikir lu ketemu monyet? Dia Tuhan yang jadikan kamu. Enggak ada Tuhan, enggak ada kamu. Tolong ya, ajarin anak-anak kita kalau nyembah Tuhan tuh hormat sama Tuhan. Enggak gampang. Saya punya anak pendeta mesti diajarin. Cak, nyembah Tuhan. Ica dalam hati deh. Oh, masih nyembah puji Tuhan. Papa mamanya gak pernah nyembah Tuhan, gimana anaknya mau nyembah Tuhan? Tadi firman Tuhan bilang gini, Tuhan memberkati rumah Obed Edom karena dia hidup dalam penyembahan. Pinter bagus, kaya bagus, berkuasa bagus, tapi ada satu titik uang gak bisa tolong kita, uang gak bisa bantu kita, hanya Tuhan yang bisa bantu kita. Mulai hari Senin itu tanggal berapa ya? 22 Juli 2024. Setiap rumah GBI Gilgal penuh dengan penyembahan. Saya baca lagi poinnya ya. Berkat Tuhan turun atas keluarga yang menyembah Tuhan. Yang kedua, berkat ini yang Tuhan kasih dalam hidup kita dan keluarga akan menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala ada yang ada padanya. Oleh karena apa? Mereka senang menyembah Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan di rumahnya. Jadi waktu jemaat Gilgal diberkati, itu kan jadi kesaksian bagi banyak orang. Lalu Daud dengar, dia pergi, dia ngangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom dan dia bawa ke kota Daud. Jadi skopnya lebih besar. Artinya apa? Kita akan jadi saksi Tuhan karena hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu datang kenapa? Karena kita seorang penyembah. Lalu itu akan nyebar. Anak kita akan belajar dari kita. Tetangga kita, karyawan kita. Bos tuh kalau pagi-pagi ke kantor dia pasang lagu rohani dulu. Supir kita aja belajar dari kita. Masuk mobil, besok udah saham berapa? Ini turun, gimana begini? Gini, aduh lu bego amat sih begitu. Udah, tapi kali ini dia masuk mobil, dia pasang dulu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Supir lihat dari spion, kesambat apa bos gua? Enggak, dia habis datang ke GBI Gilgal dan dengar bahwa penyembahan adalah penting dalam kehidupan. Kalau orang bilang, oh
Dia sukses, ya berhasil. Iya karena memang dari turunannya udah kaya, lahir aja udah kaya. Padahal orang lahir kan botak, ompong, gak pakai apa-apa. Oh dia kan punya koneksi, oh dia memang pinter, oh dia memang orangnya luar biasa, bagus. Tapi kita akan dengar kesaksian lahir dari tempat ini. Orang ini diberkati Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Itu jarang didengar. Karena dia bergaul karib sama Tuhan, Tuhan kasih dia hikmat, Tuhan kasih dia strategi, Tuhan kasih dia kasih. Sehingga perusahaannya bukan hanya besar secara ukuran, secara omset, secara aset, tapi karyawannya juga sejahtera. Papa mama saya mengalami proses hidup, tapi ada satu teladan yang saya lihat, bagaimana mereka setiap hari menyembah Tuhan. Dan karena itulah Tuhan pakai mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan itu menjadi kesaksian bagi saya anaknya. Enggak ada orang hebat, enggak ada orang kuat, enggak ada jimat apapun yang mereka pakai. Mereka hanya menyembah Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Itu menjadi kesaksian bagi saya, menjadi berkat bagi saya. Sekarang saya tularkan kepada istri dan anak saya tularkan kepada teman-teman saya tularkan kepada jemaat GBI Gilgal. Sampai seluruh Indonesia menjadi penyembah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang anak-anak kita saksikan setiap hari dalam hidup kita? Nonton TV, nonton film, berantem, urus bisnis. Itu film yang kita tinggalkan bagi anak-anak kita. Tolonglah kasih satu slot. Mereka melihat bagaimana kita suka menyembah Tuhan. Dan ajak anak-anak kita, papa mama bisa seperti ini karena Tuhan. Itu warisan terbesar yang kita bisa kasih dalam kehidupan. Yang ketiga, penyembahan perlu diekspresikan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan, ayat 14-15, dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Bilang sama-sama sekuat tenaga. Bilang lagi menari-nari. Enggak jaim. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Daud mulai nular ke rakyatnya. Papa mulai nular ke mama, nular ke anak-anak. Pemimpin mulai turun kepada orang yang dipimpinnya. Siapa yang pernah jatuh cinta? Oh kasihan. Jatuh cinta itu berjuta rasanya bagi yang belum tahu. Apa yang bapak-bapak lakukan waktu jatuh cinta? Gampang banget pertanyaannya, Pak. Apa yang bapak-bapak lakukan waktu jatuh cinta? Kirim email. Ada lagi? Saya kasih tahu ya, wanita kurang gitu suka email. Nantilah kelas yang lain. Kasih handphone, luar biasa. Zaman saya masih bunga. Banyak pria kaya di tempat ini. Yang sebelah sana waktu jatuh cinta ngapain? Telepon, jemput, apalagi? Traktir, gue yang nanya, gue yang jawab. Terus apa lagi? Ngasih hadiah. Terus? Ngajak nonton. Kasihan sekali kebaktian satu ini. Ngomong gak sayang sama pacarnya? Gimana ngomongnya? Mau bu digituin terus? Lu bisu ya tiap kali? Ngomonglah. Kapan terakhir kali kita ngomong sayang sama Tuhan? Ngomong sayang sama Tuhan. Kan harus diekspresikan. Penyembahan itu keintiman. Orang yang cinta saling dekat. Saya dalam hati pastor. Jadi Senin sampai Sabtu gak nyembah Tuhan? Gak, dalam hati aja. Tiap hari nanti istri saya datang ke Baktian 2. Saya ngomong I love you sama istri saya. Saya peluk. Saya cium istri saya setiap hari. Ke anak saya juga begitu. Jadi paling enggak nanti calon suaminya, dia udah ngerti. Kenapa gak pernah ngomong I love you ya? Kenapa gak pernah peluk? Saya kasih contoh bagaimana sih seharusnya wanita diperlakukan. Begitu. Bu, amin lah. Bagus sekali poin ini. Bagus. Saya jarang GR sih, tapi khotbah tadi saya bagus sekali itu. Tolong ya,
Kalau pujian penyembahan jangan ada yang bengong, jangan ada yang main handphone. Makanya saya kenapa suruh leader semua di depan, kasih mereka contoh. Kan banyak yang belum kenal Tuhan. Tepuk tangan tuh ngapain sih? Enggak, maksudnya saya lagi khotbah. Cepet banget bertobatnya, belum selesai khotbah. Jadi kenapa saya bilang kalian tepuk tangan di depan, jadi jemaat tahu. Oh, Tuhan tuh dikeprokin, kenapa ya? Nanti di kelas grow diajarin. Kenapa semua di depan pada angkat tangan ya? Nah waktu mereka bertanya kita jawab. Ini adalah tanda kita berserah sama Tuhan. Ini adalah tanda kita rindu sama Tuhan. Udah lupa pakai deodoran lagi, gak apa-apa. Yang penting hatinya dimulai dari hati. Orang katanya nyium bau kentut aja menyembuhkan kanker kok. Itu banyak sekali di medsos terakhir. Yang penting kita mengekspresikan penyembahan kita sama Tuhan. Mulai minggu depan, wow nih penyembahan kita. Wuhu! Daud aja dia menari, dia bertepuk tangan, dia bersorak-sorai. Udah gak model jaim-jaim. Perlu diekspresikan dengan sekuat tenaga, all out. Kalau marah suaranya kenceng. Ya gua gak bisa terima aja malah. Sikap lo tuh. Suaminya gak terima, yang mana? Kasih bukti, tanggal berapa? Kalau marah kenceng, kalau nyembah Tuhan. Tuhanku, ku hendak. Nah, mengekspresikan cinta sama kayak mengekspresikan marah. Makanya firman Tuhan bilang ini, semua Alkitab bisa diringkas. Kasihlah Tuhan Allahmu, termasuk apa? Menyembah, sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. All out. Kayak kita marah. Saya nih marah. Kita pengen tahu bos, satu kantor tuh bapak marah. Masa penjualan turun terus? Ada penekanan. Mulai minggu depan, sembah Tuhan dengan penekanan. Aku hendak bernyanyi bagimu. Saya kasih contoh ekstrim. Tepuk tangan kayak bikin risol. Tepuk tangan tuh all out. Gitu. Yuk sama-sama coba 2, 3. Dung. Yang kompak masuk YouTube. Yang kompak ya. 1, 2, 3. Dung. Ikutin pastor, gampang sekali. Nah ketahuan nih. Ya ampun. Segala puji syukur hanya bagi. Mana suaranya yang all out? Bisa 2 kali lebih semangat nih. Are you ready? Come on. Kami mau. Cukup. Udah percaya pastornya. Yang keempat, hormati Tuhan dan penyembahnya. Hormat dari kata honor, dari kata reward. Ngapain sih ngejar berkat? Saat menyembah, saat menghormati Tuhan, kita udah hidup dalam berkat kok. Ayat 16-20, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul, ini istrinya sendiri loh, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam, dia cuma ngeliat, belum ngomong loh. Hatinya udah memandang rendah. Apa sih tepuk-tepuk tangan? Apa sih sampai lompat-lompat begitu? Too much deh. Jangan, hormati penyembahnya. Kan ada orang lagi nyembah Tuhan, hormati. Itu kan ekspresi dia. Lebay tapi itu ekspresi dia. Jadi hormati Tuhan dan penyembahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada isi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Tadi simpan di hati, gak tahan. Dia ngomong juga, apa yang keluar dari mulut meluap dari. Betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saya kasih beberapa aplikasi. Kebaktian jangan telat, ganggu orang. Pertama gak hormatin Tuhan. Berani dipanggil Jokowi telat? Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, presiden di atas segala presiden. Orang lagi nyembah, lagi intim kan? Ku sembah kau Tuhan, misi om gitu. Gimana? Bapak ibu lagi intim suami istri terus diganggu. Bu, tukang sayur datang. Oh, lagi intim sama suami. Makanya kita bilang kalau lagi doa masuk pintu kunci pintu. Makanya gereja ditutup tuh kalau lagi penyembahan jangan marah-marah. Gereja tutup-tutup sombong. Lagi intim bro.
Pertama menghormati Tuhan, menghormati orang yang lagi intim. Jangan kasih sisa kalau worship. Udah capek baru worship. Nah, bernyanyi bagimu. Bisa cepetan dikit gak yang doanya? Jangan kasih waktu sisa. Intim, suami istri gak bisa kalau lagi capek. Harus lagi fit, lagi fresh. Hasilnya mantap. Saya kalau mau doa bilang sama sus, mbak, bapak, ibu mau doa. Jangan diganggu. Saya bilang sama anak saya Carissa, Dedi, mami mau doa. Jangan masuk kamar. Kecuali waktu mesbah saya panggil dia. Bapak ibu yang lagi online, I love you all. Ini saya lagi ngomong ke kamera. Tolong deh. Nonton Taylor Swift, Ed Sheeran, Andy Lau. Lebih enak onsite daripada online. Kita dipanggil sama presiden mau ketemu kita. Saya panggil bapak untuk ketemu saya di istana. Online aja deh Pak Jokowi. Bagusnya ketemu langsung. Begitu, selesai. Minggu depan onsite semuanya. Covid, ya ampun Covid udah kemana-mana kali. Kalau kita cinta Tuhan, gunung pun akan kudaki. Laut pun akan kuseberangi. Dan gue mulai bilang tai kucing rasa. Yang kelima terakhir. Semua belajar sesuatu. Tidak adanya rasa hormat terhadap hadirat Tuhan menyebabkan kemandulan rohani. Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Suami istri intim, hamil, lahir anak. Kenapa orang Kristen gak bisa berbuah? Karakter gak berubah, gak pernah bawa jiwa untuk Tuhan, gak pernah bisa kasih karya terbaik untuk Tuhan karena dia gak intim. Saat kita nyembah Tuhan, kita intim sama Tuhan, hati Tuhan turun atas hatinya kita. Ada kerinduan untuk memenangkan jiwa, ada kerinduan untuk berubah. Aduh, kenapa aku jadi pelit gini, aku harus murah hati. Kenapa aku emosian, aku harus lebih lemah lembut, aku harus mengampuni, aku harus lebih rendah hati. Karena intim terus. Makanya seringkali suami istri kita begini, habis kawin sama dia jadi mirip ya, bener. Orang yang sering nyembah Tuhan karakternya mirip sama Tuhan. Jarang nyembah, merendahkan hadirat Tuhan menyebabkan kemandulan rohani. Lihat orang yang suka gak menyembah Tuhan lama-lama kering, udah gak nyembah Tuhan. Online aja sembari makan kacang minum kopi angkat kaki. Sus, Indomie. Bisa loh penyembahan. Fales ya. Sekarang onsite ketemu raja di atas segala raja. Tuhan memberkati jemaat GBI Gilgal dan keluarganya karena mereka hidup dalam penyembahan. Saya tadi janjinya 10 menit, Andi. Siapa yang diberkati dengan Andi Ambarita dan semua tim boleh kasih apresiasi. Saya coba selesaikan, saya mau jelasin arti kata berkat. Karena banyak nih konsep berkat cuma cian. Saya luruskan ya. Ada berkat yang kekal, foto aja, keselamatan, hikmat, tuntunan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Lain waktu saya bahas. Waktu kita ada dalam penyembahan, ada dalam hadirat Tuhan, berkat yang kekal ini ada dalam hidup kita. Tapi ada berkat yang sementara, yaitu materi. Itu gak usah penyembahan, orang yang gak kenal Tuhan, materinya bisa lebih banyak dari kita. Tapi fokus kita kebanyakan cuma di materi. Ada orang punya materi tapi gak bahagia. Ada berkat yang tidak kelihatan. Kehadiran Tuhan. Tuhan selalu ada di hatiku. Perlindungan Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Keharmonisan keluarga. Itu berkat yang Tuhan sediakan bagi para penyembah-penyembah. Lukas 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Baca sama-sama 2-3, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kata berkat yang kita baca tadi sama dengan kata berkat di sini, eulogia. Ini artinya ya, bawa pulang ini. Yang pertama, karunia Allah yang membuat pekerjaan kita berhasil. Secara Juan Mogi dulu nggak bisa jadi pemimpin seperti sekarang ini. Tapi karena saya hidup dalam penyembahan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, berkat Tuhan yang mengangkat hidup saya. Berkat berarti kehadiran Allah bersama kita. Saya ngalami padang gurun, ngalami lembah. Pernah lihat Pastor Juan gak semangat? Karena saya mengerti berkat walaupun lagi ada masalah, ada Tuhan yang bersamaku. Yang ketiga, berkat adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan.
Dan yang terakhir, berkat adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Sama sekali saya gak baca ada uang. Tapi Tuhan gak mungkin membiarkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Karena Dia Bapa yang baik. Saya tutup ini. Tuhan memberkati semua jemaat GBI Gilgal dan keluarganya. Karena mereka hidup dalam penyembahan. Selamat menyembah dan Tuhan memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk kembali. Yang udah lama gak nyembah Tuhan, cuma minggu doang balik. Jadikan penyembahan gaya hidup kita. Thank you Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
pagi ini mau kembali ke hatinya Tuhan. Membangun kehidupan penyembahan kita. Bukan hanya di hari Minggu, tapi di rumah kita. Membawa anak-anak keluarga kita hidup dalam penyembahan. Kalau itu engkau orangnya, taruh tanganmu di hati. Bilang sama Tuhan, I'm coming back to the heart of worship. Berdoa bahwa mereka dan keluarga menjadi penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang kau cari. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.